Daftar Pencarian Orang atau DPO Christoph Munte yang buron sejak 2021 kini diberi kesempatan lagi oleh Polres Tebing Tinggi untuk menggelar pesta mewah untuk anaknya, Jumat 14 Februari 2025 di Wisma Mangamputua Jalan Profesor Dr. Hamka Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis. Padahal, dalam pantauan tim aktual online, jarak Polres Tebing Tinggi ke lokasi pesta hanya berkisar 1 km. Namun, tidak satupun kepolisian berani menyentuh buronan tersebut. Malah, personel dari jajaran Polres Tebing Tinggi mengirimkan karangan bunga ucapan selamat. Papan bunga ucapan selamat untuk hajatan yang digelar DPO Christoph Munte tampak terpampang diantaranya dikirim oleh anggota Satserse Polres Tebing Tinggi Brigadir Gomgom Raja dan Kapolsek Sipispis AKP Jaresman Sitinjak. Hingga berita ini diterbitkan, Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinulinga, Kasat Reskrim AKP Sahri Sebayang dan Kasih Humas AKP Mulyono memilih bungkam dari pertanyaan soal adanya prosedur baru penanganan DPO yang dilakukan Polres Tebing Tinggi dengan menyurati atau menunggu kesadaran sang buronan untuk menyerahkan diri atau datang menjalani pemeriksaan tanpa menangkapnya. Sementara itu, praktisi hukum Jauli Manalu mengaku miris dengan penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Tebing Tinggi. Pasalnya, polisi di sana telah merusak kepercayaan masyarakat. Ia ingat betul, akhir tahun 2024 silam di Bandar Lampung seorang polisi yang menangkap seorang DPO. Peristiwa yang viral setelah diupload oleh akun @volksheetmetma itu menuai pujian lantaran penangkapan tersebut dilakukan saat polisi itu sedang liburan bersama keluarga. Yang di Bandar Lampung itu baru polisi. Lagi liburan sama keluarga, dilihatnya ada DPO langsung ditangkap. Di Tebing Tinggi kok ada DPO bukan ditangkap tapi diberikan SKCK, terus dibuat permohonan RJ. Setelah itu terbongkar mereka menyurati DPO agar datang diperiksa. Buronannya tidak datang malah sekarang buat hajatan. Gawat, cecar Jauli Manalu, Jumat, 14 Februari 2025, siang. Sebelumnya diberitakan bahwa anggota DPRD Tebing Tinggi Christoph Munte yang menyandang status DPO mangkir dari panggilan untuk pemeriksaan kepolisian, meskipun telah dibiarkan bebas berkeliaran selama hampir 4 tahun hingga difasilitasi membuat SKCK dan akhirnya duduk menjadi legislatif. Hasil investigasi yang dilakukan media Aktual Group, DPO Christoph Munte yang tidak menghadiri agenda pemeriksaan pada 7 Februari 2025 tampak santai hilir mudik di kota Tebing Tinggi. Seperti pada Sabtu 8 Februari 2025 sekitar pukul 9.20 WIB, tim melihat buronan tersebut berada di kawasan Imam Bonjol Kota Tebing Tinggi. Ia terlihat duduk di salah satu warung persis di depan PT ADI dan mobilnya Pajero warna hitam BK 1970 CM terparkir di dekat tongkrongannya. Terkait hal itu, Ketua DPRD Tebing Tinggi Sakti Haddafi Nasution pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah mendapat kiriman surat dari Polres Tebing Tinggi 6 Februari 2025 lalu terkait panggilan mereka kepada anggota DPRD bernama Christoph Munte. Selaku Ketua Dewan, ia pun mengaku menindaklanjuti surat yang diterima itu dengan menyurati DPO Christoph Munte agar memenuhi panggilan Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa. Surat dari Polres sudah saya terima Kamis lalu dan sudah saya teruskan atau surati saudara Christoph untuk hadir atas pemanggilan tersebut, ungkapnya melalui WhatsApp, Selasa, 11 Februari 2025, siang. Namun, ia enggan mengomentari soal status DPO yang disandang oleh seorang anggota legislatif aktif Christoph Munte. Sementara itu, pernyataan Sakti Haddafi Nasution dikuatkan juga oleh Wakil Ketua IDPRD Muhammad Ikhwan dengan menyatakan bahwa Polres memang telah menyurati Ketua DPRD Tebing Tinggi terkait pemanggilan anggota DPR berstatus DPO Christoph Munte untuk diperiksa. Bahkan, Ketua DPRD juga telah menyurati yang bersangkutan agar datang dalam pemeriksaan. Sama ketua itu, Red. Surat dari Polres Tebing Tinggi. Sudah disurati, Red. Christoph Munte. Surat kita dari DPRD sudah sampai, terangnya. Saat ditanya pendapatnya soal status DPO yang disandang oleh seorang anggota Dewan, Muhammad Ikhwan mengaku enggan mengomentari hal tersebut. Apalagi, masih ada ketua Dewan yang lebih berhak untuk memberi pernyataan.
Dalam investigasi yang dilakukan media Aktual Group, Jumat 7 Februari 2025 kemarin, DPO Christoph Munthe tidak tampak menginjakkan kakinya di Polres Tebing Tinggi sesuai jadwal pemeriksaan yang dibeberkan Kasat Reskrim AKP Sahri Sebayang di media massa sebelumnya. Diketahui, AKP Sahri Sebayang sempat mengeluarkan pernyataan tidak mendidik dan menguatkan keyakinan publik bahwa Polres Tebing Tinggi bermain drama Korea. Yakni, alibi mereka tidak menangkap DPO Christoph Munthe adalah surat telegram Kapolri nomor S-1160-Res 1-24-2023 tanggal 31 Mei 2023. Jika dibaca secara teliti, poin ketiga membantah pernyataan AKP Sahri Sebayang, karena di sana dijelaskan bahwa yang dimaksud perkara tidak ditangani kepolisian ditujukan pada aduan atau laporan untuk menjatuhkan elektabilitas peserta pemilu. Sayangnya, status DPO Christoph Munthe diberikan oleh Polres Tebing Tinggi pada tahun 2021 atau jauh sebelum penetapannya sebagai peserta pemilu. Poin keempat juga menegaskan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan bagi peserta pemilu ditunda hingga tahapan pemilu selesai agar tidak dianggap berpihak ke salah satu calon. Namun poin keempat itu muncul sebagai turunan poin ketiga, sehingga tidak dapat menunda penangkapan DPO yang telah lama tidak ditangkap. Penanganan perkara DPO Christoph Munthe dibuka ke publik setelah kebohongan mereka terkuak dan Paminal Mabes Polri turun memeriksa seluruh personel polisi pernah bertugas di Polres menangani kasus itu. Sesuai penjelasan Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi di beberapa media online bahwa tersangka Christoph Munthe akan diperiksa sebagai tersangka pada hari Jumat 7 Februari 2025 maka Jauli Manalu mengingatkan agar DPO Christoph Munthe ditahan terlebih dahulu untuk mempermudah penyidikan, karena statusnya sudah buronan. Saat ini publik menilai sosok DPO Christoph Munthe kuat hingga mampu menaklukkan kepolisian. Apalagi, sudah 4 kali Kapolres Tebing Tinggi berganti, dan 3 kali Kasat Reskrim ditukar, namun tidak satupun dari mereka yang mampu menangkap otak pelaku dan penadah rel kereta api curian milik PT KAI. Mulai dari Kapolres Tebing Tinggi AKBP Agus Sugiyarso, AKBP Kunto Wibisono, AKBP Andreas Luhut Jaya Tampu Bolon, hingga AKBP Simon Paulus Sinulinga dengan Kasat Reskrim Polres Tebing Tinggi AKP Wirhan Arif, AKP Junisar Rudianto Silalahi sampai ke AKP Sahri Sebayang. Namun, semuanya gagal menangkap satu orang DPO yang secara kasat mata hilir mudik di Tebing Tinggi, bahkan keluar masuk Polres Tebing Tinggi. Pihak Polres Tebing Tinggi baik Kapolres Tebing Tinggi AKBP Simon Paulus Sinulinga dan Humas Polres Tebing Tinggi Ibtu Mulyono juga terus bungkam soal alasan mereka yang membiarkan DPO Christoph Munthe bebas berkeliaran sejak tahun 2021. Apalagi, fakta bohong mengenai proses hukum terhadap DPO mereka sampaikan kepada publik dibongkar sendiri dengan pernyataan dari Humas Polda Sumut Kombes Pol Hadi Wahyudi. Lalu, fakta persidangan nama anggota DPRD Tebing Tinggi Christoph Munthe juga berkali-kali disebut telah menyuruh 8 tersangka bergerak melakukan pencurian rel kereta api PT KAI. Analisis yang dilakukan oleh tim Aktual Media Group, fakta tersebut diuraikan dalam 3 putusan, yakni 325-2021-PNTBT, 326-PID, 2021-PNTBT, dan 327-PID, 2021-PNTBT. Misalnya di putusan 326-PID, 2021-PNTBT, terdakwa Juni Jul Putra alias Puput, Muhammad Nasir alias Ujang menceritakan bahwa rel kereta api yang mereka curi dan angkut merupakan perintah dari Christoph Munthe. Tepatnya 26 September 2021 sekitar pukul 20 WIB, Puput ditelepon Christoph Munthe. Put angkat besi rel kereta api di Jalan Sofyan Zakaria, Sektor 5, Kota Tebing Tinggi dan terdakwa menjawab belum bisa bang masih di luar, nanti jam 9 aku ke sana. Salah satu bunyi penggalan putusan 326-PID, 2021-PNTBT. Berdasarkan putusan didapat fakta bahwa Juni Jul Putra alias Puput, Muhammad Nasir alias Ujang kemudian datang dan pergi bersama-sama dengan Christoph Munthe menggunakan mobil miliknya Christoph Munthe nomor polisi B2478R warna hijau lumut menuju Jalan Sofyan Zakaria lingkungan 2, Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi mengangkut rel besi curian mereka. Keterangan paling jelas juga terdapat di putusan 327-PID.
Garing 2021 garing PNTBT bahwa terdakwa Sutresno alias Bedak dan Herwandi alias Usuf pada 25 September 2021 sekitar pukul 8 WIB didatangi oleh Christoph Munte menawari pekerjaan mencari besi dan akan dibayar Rp2.000 per kilogram. Bahkan dalam fakta persidang itu, Christoph Munte juga memodali mereka Rp50.000 untuk membeli mata gergaji besi. Dari Medan, Sumatera Utara Prasetyo, Aktual Online melaporkan.